Saya mulai, saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Mr. Vicky Noviandi selaku narasumber kita pada malam hari ini ya, adik-adik ya. Kemudian tak lupa sini juga ada Mas Alex juga selaku tim Master Primaturen dan seluruh adik-adik yang berbahagia dan pastinya calon-calon taruna-taruni sekolah kedinasan. Seperti itu ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas bahan rahmat dan taufiknya kita dapat berkumpul pada malam hari ini walaupun secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Seperti itu ya. Kemudian kedua kalinya salat serta salam semoga tetap terberikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Shallallahu alaihi yang mana wasallam. telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami saat ini. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti ya Allah. Amin. Ya, perkenalkan ya adik-adik, saya Kak Torikul selaku moderator pada kegiatan webinar pada kali ini. Dan tentunya kita nanti akan bersenang-senang bersama ya, bersenang-senang bersama. Namun sebelum kita masuk ke acara inti, adik-adik, coba yang belum sesuai format ya namanya, Diva Iha, Septia, Isma, ini ayo formatnya sesuaikan. Nah, ini yang sudah benar ada Alia Arganta, ini sudah benar. Alia Arganta, S1 Turen, IPDN ini sudah benar. Yang lain yang belum sesuai formatnya, ayo sesuaikan formatnya. Kemudian jangan Bener, lupa dari Jan untuk on cam juga, Wisndra. untuk on cam dan ini ya, untuk on cam dan memasang virtual background yang sudah disiapkan, ya kan? Agar kita sama-sama bisa melihat lah wajah-wajah calon-calon taruna dan taruni ya pada malam hari ini. Oke, sebagai testing, coba adik-adik, ini takutnya nanti adik-adik join terus ditinggal kamar mandi. Sebagai testing, coba reaction dengan action love atau angkat tangan. Silakan. Seperti ini. Action. Nah, ya sip Pak ya. Ayo yang lain mana yang lain? Yang lain ayo, yang lain, yang lain. Oke. Hmm, sip. Wah, luar biasa ya. Hari ini apa anak-anak nampaknya sudah tidak bersabar seperti itu Abiki. Dan Oke. tanpa berlama-lama dan nantinya takut kemalaman ya karena di jadwal kita hari ini sampai jam 12 ya adik-adik ya. Enggak ya adik-adik ya. Kita sampai jam 9 lah maksimal nanti ya. Tanpa berlama-lama kita sambut ya narasumber atau pemateri kita yang luar biasa. Beliau adalah manajer ya dan beliau juga selaku konsultan ahli, terutamanya di bidang kedinasan. Mari kita sambut dengan meriah, nanti beri reaction tepuk tangan ya. Kita sambut Mr. Bigi Noviandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, baik. Terima kasih, Mas Tarik. Alhamdulillah. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah, jelas Pak. Jelas ya. Oke, alhamdulillah. Ya, Baik, adik-adik, gimana kabarnya semuanya ini? Ya, alhamdulillah. Sekarang kelas 12. Kemarin kita ketemu di tryout di sekolah kalian semuanya. Ya, waktu itu ada tryout mendekati akhir-akhir. Dan alhamdulillah sekarang kita ketemu lagi ya di webinar. Ya, apapun kemarin yang mungkin belum bisa jalur-jalur masuk, ada yang pengen PTN, ada yang apa SNBP, SNBT, tetapi ternyata mungkin jalurnya belum, tapi masih ada, insya Allah masih ada satu kesempatan lagi ya. Selain nanti juga ada terdekat itu
yaitu mandiri ya, tetapi insya Allah masih ada satu lagi yang kita tunggu bareng-bareng yaitu sekolah kedinasan ya. Nanti insya Allah akan saya spill sedikit lah ya, saya akan bagikan nanti kapan info-info terbarunya bagaimana dengan sekolah kedinasan tahun 2025 ini. Baik, hari ini saya langsung share screen aja karena kita sampai jam berapa ini Mas Torik? Jam 12 malam ya. Iya. Jam 12 malam itu ya, Kak. Oke, baik, saya akan share screen dulu biar kelihatan di sini. Oke. Oke, kelihatan ya? Iya, Pak, sudah terlihat. Alhamdulillah. Oke, baik. Baik, sebelumnya ini perkenalkan ya. Ini nama saya. Nama saya itu adalah Biki Noviandi SSI. Ya, SSI bukan sarjana sial, bukan ya. Saya adalah sarjana sains. Ya, kebetulan saya dulu kuliahnya mengambil mata kuliah termudah di dunia ya. Eh, adalah fisika. Maka dari itu gelarnya kalau nanti ngambil MIPA ya, kalau misalkan ada yang kuliah ya, teman-temannya nanti kuliah di mana? Keterima di MIPA, maka gelarnya itu SSI, Sarjana Sains. Ya. Baik, nah kami perkenalkan dulu adik-adik semuanya bahwa kami dari Master Prima Turen, ya, kami dari Master Prima Turen merupakan cabang dari kantor pusat. Kantor pusatnya kami ada di Jalan Wilis, ya, Jalan Wilis, komplek toko buku Wilis di sana. Ya, Alhamdulillah Master Prima itu sudah 15 tahun. Kita mendampingi siswa, kita mendampingi pelajar-pelajar Indonesia untuk ya berjuang bagaimana masuk ke dinasan, masuk ke PTN maupun TNI Polri ya. Maka kami punya tagline bahwa Master Prima adalah ahlinya bimbel CPNS, kedinasan, UTBK dan TNI Polri ya. Maka dari itu hari ini kita akan nanti banyak membongkar bagaimana sih sekolah kedinasan ya. Ternyata ya nggak bisa kita bagaimana peta persaingannya. Hari ini kita akan buka di sini ya. Baik, adik-adik ini Master Prima ya, cabangnya ini ya ada 19 cabang. Salah satunya cabang ini kok mencet sendiri ini ya. Nah, cabang Turen masuk di sini ya, di Malang ada 4. Ya, kemudian kami juga dengan penerbit nasional ya. Alhamdulillah kemarin sudah deal dengan penerbit nasional. Insya Allah buku Master Prima akan terbit di bulan Juli. Yaitu apa saja? Ada 5 proyek buku Master Prima, yaitu SNBT, CPNS, Kedinasan, P3K, dan TNI Polri. Ya. Yang sekali lagi on progress itu adalah P3K dan TNI Polri. Kalau yang 1, 2, 3 ini sudah ready. Ya, sudah tinggal masuk percetakan. Ya, masuk cetak. Nah ini ya, dari 1, 2, 3 ini sudah masuk cetak di Gramedia. Ya, insya Allah nanti bukunya isinya soal-soal, ya ada jawab pembahasannya juga. Itulah karena yang membuat adalah tim dari Master Prima. Itulah salah satu kami dipercaya, alhamdulillah, oleh penerbit Gramedia Edukasi. Baik, nah hari ini momennya spesial sekali ya, karena sekolah kedinasan ya itu insya Allah dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran. Maka minimal yang jalurnya memang ngejar pengen ke kedinasan, tunggu tanggal mainnya ya. Yang mau mencoba untuk gimana sih tahu sekolah kedinasan boleh nanti juga di sini ya. Kita akan lihat sama-sama. Baik, tapi faktanya ini adik-adik semuanya bahwa ada peta persaingan. Ya, peta persaingan yang ternyata Masya Allah sangat ketat sekali. Ya, kami punya data 3 tahun terakhir. Ya, 3 tahun terakhir 2025, 2024 sama 2023. Yang mana peta persaingannya ini. Ya, bahwa di UTBK tahun 2023 ini kita berbicara UTBK dulu, kita akan bandingkan dengan UTBK. UTBK tahun 2023 itu yang diterima 27%. Jadi 803 pendaftar, kuotanya 223. Ya. Sedangkan di UTB 2024
itu yang daftar cuma 785.000. Tetapi kuotanya naik 272. Jadi persentase diterimanya 34,7%, naik nanti ini. Di 2025 kemarin, ya, ketika ada yang kemarin mungkin nyoba UTBK, ya. Nah, itu ada 860, ya Allah, ini banyak, semakin naik ini ya, semakin naik, 860.976. Nah, kuotanya menurun 259. Jadi yang diterima persentasenya 30,1%. Ya, ini dari sisi UTBK yang masuk PTN kemarin. Jadi kemarin memang persaingannya juga tinggi. Ya, jadi karena adik-adik yang kemarin mungkin masih belum jalurnya ke UTBK, tenang aja ya, nanti Allah ada cara lain, ya, jalur yang lain. Nah, yang hari ini kita akan pelajari nanti. Nah, bagaimana dengan sekolah kedinasan? 2023 itu ada 186.788 pendaftar. Yang kuotanya hanya 4.138. Berarti yang diterima hanya 2,2%, adik-adik. Sangat kecil sekali ya. Berapa digit? 2,2. Ya, 1 digit ini. Kalau tadi kan 2 digit kalau yang PTN. Nah, kalau yang tahun 2024 ini, 2024 ya semakin menurun, yaitu 2,1%. Yang daftar 161, ya kuotanya turun jadi 3.445. Jadi yang terima cuma 2,1%. Nah, ini menarik. Ketika sekolah kedinasan menjadi pilihan selain PTN, ternyata di sini juga sangat ketat. Nah, kenapa kok bisa sangat ketat? Nanti kita akan bahas di sini banyak. Ya, termasuk nanti bagaimana sih caranya kita agar kita nanti bisa tembus ke sekolah kedinasan yang kita inginkan. Ya, maka dari itu ini adik-adik saingannya luar biasa. Memang di sekolah kedinasan ya. Tapi banyak nilai plus-plus yang lain. Baik, kita akan lihat di sini. Selanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan, apa itu sekolah kedinasan? Nah, ayo, ada yang tahu? Boleh di kolom chat ya, bantu saya. Ada yang tahu apa itu sekolah kedinasan, gitu aja ya. Apa bedanya PTN nanti dulu. Ya, mungkin Mas Torik bisa dipandu. Silakan Oh isi di ya, kolom chat. Apa sih menurut adik-adik sekolah silakan. kedinasan itu apa? Minimal harus tahu dulu. Oke, ayo para calon-calon taruna-taruni, masa nggak tahu ini apa itu sekolah kedinasan? Ayo, silakan ditulis di kolom komentar. Pasti, nah ini Pak Iha Pak, ada yang jawab Pak. Yang lain masa Pak Nah, Iha aja ini? oke, sip. Hmm. Sekolah kedinasan ada yang ASN dan ASN. Oke. Apa sih Najwa, sekolah Najwa, kedinasan? Nafida. Sekolah yang kalau diterima itu biayanya gratis. Oke, masuk. Ya, boleh. Ayo setahunya adik-adik aja. Apa sih sekolah kedinasan itu? Ya, apa sekolah kedinasan? Karena kadang-kadang ada yang tanya sekolah kedinasan, tahunya cuma satu, Mas Torik. Tahunya stan, nah gitu aja, ya. Padahal sebenarnya sekolah kedinasan banyak nanti ini. Oke Ayo ya. dia, ya Pak. Ya, baik-baik. Jadi ini sudah minimal sudah benar semua. Jadi apa sekolah kedinasan itu? Lah, poinnya bedanya apa dengan perguruan tinggi? Ya, salah satunya kita akan lihat. Lah ini apa ini? Vari apa? Biasanya sekolah kedinasan untuk siswa disebut taruna. Oke, ya. Siswanya namanya disebut taruna, ya. Memang mendekati kayak semi militer ya, semi militer sekolah kedinasan. Baik. Sekarang kita lihat apa sih sekolah kedinasan itu? Nah, ini adik-adik, sekolah kedinasan adalah institusi pendidikan tinggi ya yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah. Ini ya, dia itu sekolah kedinasan. Lah, fokusnya memang dia melatih calon PNS-nya mereka, ya. Dan ini untuk kebutuhan instansi tertentu. Jadi contoh misalkan STAN itu di bawahnya ya, Kementerian Keuangan. Tetapi alumni STAN tidak hanya digunakan oleh Kemenkeu. Ya, alumni STAN ternyata banyak ya di kementerian-kementerian yang lain ya, di lembaga-lembaga yang lain kayak Bawaslu, KPU itu alumninya larinya ke situ banyak ya. Nah, sekolah kedinasan ini adalah
sekolah memang di bawahnya institusi, tetapi dia itu lulusannya nanti ya langsung ada ikatan dinas. Ya. Ada nggak sekolah yang eh, kedinasan miliknya institusi, ya kementerian, tetapi tidak ikatan dinas? Oh ada. Ya, contohnya adik-adik kalau tahu di Malang, tengah kota, Jalan Ijen, itu ada apa? Poltekkes ya. Ada Poltekkes di Jalan Ijen. Nah, Poltekkes itu di bawahnya Kementerian Kesehatan. Tetapi ketika adik masuk di sana, adik-adik nanti lulus sana belum tentu bisa dikatakan nggak ada ikatan dinasnya. Ya, karena itu punyanya Kemenkes, di bawahnya itu belum tentu, ya kan, ada ikatan dinas. Nah, yang sekolah kedinasan yang kita bahas hari ini itu adalah yang ada ikatan dinas. Artinya lulus langsung keterima jadi ASN. Lulus langsung ditempatkan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi, apa kelebihan masuk sekolah kedinasan? Ini ada adik yang pertama satu. Kalau kita masuk ke kedinasan, itu biasanya hampir bisa dikatakan 90% kuliahnya gratis. Ya, kuliahnya gratis. Ya. Sebenarnya secara ada pembiayaan, tapi biaya untuk biaya hidup biasanya seperti itu. Ya. Jadi kalau kuliahnya itu gratis, maka dari itu ada ikatan. Maka setelah lulus nanti diterima, lolos, kemudian ditempatkan di daerah-daerah itu. Nah, rata-rata kuliahnya gratis di sini. Kemudian berasrama, ya. Kalau PKN STAN 1 tahun asramanya, kemudian 3 tahun berikutnya kos di sebelahnya PKN STAN di kampus sana, ya. Nah, kemudian ini ikatan dinas adik-adik. Ada ikatan dinasnya. Ya, 4 jadi ASN PNS. Jadi bukan ASN P3K. Jadi ini langsung dapat pensiun nanti kalau misalkan lulus ya. Kalau P3K kan tidak ada pensiun di situ. Nah, ini menarik kelebihan masuk sekolah kedinasan. Maka datanya tadi itu ya pendaftarnya sampai 180, 160 ribu. Jadi pendaftarnya banyak sekali. Tetapi karena ini punyanya pemerintah, maka kuotanya ya tidak bisa banyak. Maka tadi akhirnya peta persaingannya adalah 2,1% di tahun 2024. Ya, itulah peta persaingannya. Kenapa kok sekolah kedinasan kok ketat sekali, kecil sekali ya. Tapi kita jangan lihat 98%-nya, yakin aja kita masuk di 2,1% itu ya. Baik. Nah, sekarang sekolah kedinasan apa saja yang tersedia di Indonesia? Nah, untuk pendaftaran 2025, insya Allah kabarnya tetap tidak berubah ya. Jadi tetap ada 8 sekolah kedinasan. Nah, adik-adik yang tahu apa saja sekolah kedinasan itu boleh di kolom chat. Boleh dibantu, Mas Torik. Ya, ayo silakan. Jadi yang tahu apa aja itu sekolah kedinasan. Nah, KIH, ada STIN, STIN, perhubungan, PPI, Sultan, wah, luar biasa. Oke. Yang lain, ayo yang lain. Poltekip, IPDN, IPDN. Nah, ini IPDN ini Pak ya, naik ya. Klasemen itu naik, Pak. Klasemen Ya, favorit itu sudah naik, Pak. betul, betul, betul. Jadi apa ya? Favorit nomor 2. Menempel ketat, Nah, iya Pak. Menempel ketat stan ini, Pak. ya, IPDN betul, ini dari betul, tahun ke betul. tahun. Nah, ini Pak yang menarik ini Poltekpin, Pak. Tadi ada yang Wah, Poltekip di Polteknik. atas. Ya, ada yang Poltekip, terus ini ada yang Poltekpin. Sebenarnya apakah Poltekip masih ada, Pak ya di Iya. sekarang ini? Oke, nanti nanti kita akan jelaskan bersama-sama. Ya. Nah, gitu Oke. ya. Nah, bagus semuanya, udah masuk semuanya kayaknya udah paham semua ini Mas Torik. Tapi ada yang belum disebut ini kayaknya ya. Tadi ada yang nyebut STIN, keren ya. Ada. Pasti. Kemudian ada STIS. Nah, ada lagi yang belum kesebut ini. Ya. Oke. Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Ayo, Hmm. ingat-ingat. Atau memang saya tahunya cuma itu saja, Pak. Ya, oke. Ada STMKG, ya, kan? STMKG masuk juga. Apalagi berarti Kurang satu, Pak, PPI, nampaknya. ah, iya ya, udah Masih ada, masih ada.
Yang ngurusi buzzer itu ya, clue-nya itu. Ayo, ayo ada lagi ya. Oke, baik. Lanjutkan di sini. Apa ke sekolah kedinasan itu? Nah, ini adik-adik ada 8 sekolah kedinasan. Poinnya di sini, ya. Yang pertama ini yang number one, peminatnya paling banyak, yaitu PKN STAN. Ya, PKN STAN. Diikuti yang nomor 2, yaitu IPDN. STAN itu dulu namanya STAN, sekarang namanya PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN. Orang ingatnya STAN, jadi makanya itu disimpan, nama STAN-nya dipasang tetap. Padahal namanya sekarang harus Politeknik ya. Nah, ini IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ya, ini kalau mau jadi apa kayak semacam sekretarisnya bupati, sekretaris wali kota seperti itu ya. Salah satunya di IPDN ini. Nah, kemudian ini Polstat namanya. Nah, biasanya lebih penyingkatnya Polstat STIS. Nah, ya, Politeknik Statistika STIS, ditambahi STIS-nya ada. Padahal sekarang namanya sudah Politeknik Statistika. Ya, ini yang jago matematika, ya, yang pinter matematika, layak masuk di sini. Ya, karena ini nanti hitungannya survei-survei, data-data hasil survei dan lain sebagainya itu. Baik, kemudian ada STMKG tadi betul, STMKG. Ya, ini Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ini yang BMKG itu ya, yang info-info tentang gempa, tentang bencana alam, kemudian perakiraan cuaca itu ada di STMKG. Nah, ini STIN. Ada yang tadi yang jawab STIN ya. STIN. STIN ini siap-siap. Adik-adik kalau sudah masuk STIN nggak boleh nanti selfie-selfie, nggak boleh. Ya, adik-adik jadi orang misterius nanti di sini. Kenapa? Karena akan dicoret dari kakak nanti ya. Nah, ini jadi misterius. Memang namanya intelijen ya, nggak boleh tahu. Ya, ada siswa kami yang keterima di STIN, ya sampai hari ini ya sudah nggak tahu kabarnya gimana gitu ya. Karena memang intelijen. Dan kami hanya bisa tahu, oh dia keterima karena diberitahu orang tuanya. Cuman kita nggak tahu siapa, nggak boleh share-share info-info apapun, ya, seperti itu. Jadi STIN, ini STIN memang intelijen. Kemudian ini yang dikatakan tadi oleh Mas Torik adalah Politeknik Siber dan Sandi Negara, Poltek SSN. Nah, ini yang buzzer-buzzer, hacker-hacker, ini nanti lawannya ini. Yang senang melawan hacker, ayo kita nanti bisa milih di sini ya. Oke, kemudian ini Poltekim, Politeknik Imigrasi. Nah, ini keimigrasian dan juga ada Poltekim, Ilmu Pemasyarakatan ya. Jadi dua ini di bawahnya Kemenkumham. Nah, di bawahnya Kemenkumham. Lah, sekarang namanya bukan Poltekim, namanya sekarang jadi Poltekpin. Ya, Politeknik pelayan ya Indonesia ya seperti itu ya. Jadi eh, maka Poltekpin ini pengayom ya Mas Torik, saya agak lupa ini. Iya, Pak. Pengayom Indonesia. Pengayom Indonesia. Pengayom Indonesia seingat saya itu ya. Jadi ini gabungan baru tahun ini berubah ya, Poltekpin namanya ya. Nah, ini di bawah Kemenkumham seperti itu. Nanti bisa jadi tetap ada mereka masuk ke Poltekpin, nanti di Poltekpin akan dipecah langsung nanti ya, dipecah masuk yang mana imigrasi ataukah masuk di ilmu pemasyarakatan seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ada Poltekpel, pelayaran Surabaya, ada Poltekbang Surabaya, ada Politeknik Perkereta-apian PPI ini ya. Nah, ini lagi ngetren sekarang PPI. Banyak anak yang pengen ikut ini. Tempatnya di dekat rumahnya Mas Tore gini ya, di daerah Madiun sana ya. Nah, ketiga ini sebenarnya banyak. Kemenhub paling banyak. Kemenhub itu kurang lebih ada 22 sekolah kedinasan di bawahnya Kemenhub ya. Maka cara paling gampangnya 8 sekolah kedinasan itu adalah ini berapa ini, berapa, 1 2 3 4 5 6 ditambah dengan ini 2 ya kan, ditambah dengan Kemenhub ini ya. Jadi artinya inilah 8 sekolah kedinasan di 8 instansi ya. Jadi kalau sekolah kedinasannya banyak tapi ini ada 8 instansi yang nanti lulusannya adalah ikatan dinas. Ini ya teman-teman ya. Jadi kemarin ada anak yang pengen masuk Poltek
Bangtan, ya, pengembangan pertanian yang ada di Lawang. Loh, itu betul sekolah kedinasan, tetapi dia tidak ada ikatan dinas. Seperti itu ya. Jadi Poltekkes tadi juga sama, nggak ada ikatan dinasnya. Baik, kita berbicara tentang ini kuota. Nah, ini kemudian kalau sekolah kedinasan setiap tahun berubah-ubah. Kuotanya itu memang tidak pasti sesuai kebutuhan. Ya, ada beberapa tahun-tahun, jadi lihat yang stan turun tahun 2023 ke 2024 turun ya 700. Tapi kabar terbaru katanya sekarang naik lagi, ya kan? Nah, kemudian ada eh, Polstatistis turun juga, ya kan? Kemudian SSN turun juga, tapi ada yang naik, STNKG naik, ya kan? Habis 80 ke 120. Nah, ya itu seperti itu ya. STIN stabil seperti itu. Baik, PDN naik ya. Nah, apa syarat umumnya? Ini ada deh, syarat umum untuk mendaftar ke sekolah kedinasan. Nah, ini saya kasih gambaran umum aja. Yang pertama, lulusan SMA, SMK sederajat, ini ya, wajib. Kemudian usia maksimal 21 sampai 23 tahun, ya. Kemudian nanti ada nilai raport, kayak STAN itu pakai nilai raport. Ya, ada nilai minimal di ijazah. Kemudian harus sehat jasmani dan rohani, jelas nanti ada surat keterangan kesehatan ini. Ya, kemudian lulus tes. Nah, ini saya pertebal di sini. Lulus tes SKD. Hampir semuanya sekarang sekolah kedinasan wajib lulus SKD, seleksi kompetensi dasar. Wajib. Jadi maka dari itu inilah di masa prima yang kami fokuskan siswa itu adalah lulus SKD di sini. Ya, baru setelah lulus SKD baru tes akademik lanjutan. Beberapa sekolah kedinasan ada tes lanjutannya seperti STIS. Setelah lolos SKD maka dia akan tes lagi matematika. STMKG setelah lulus SKD maka akan tes lagi fisika sama matematika. Nah, yang ketujuh ada lulus tes Samapta. Nah, ada Samapta ini. Samapta itu fisik ya, lari angka 8 dan nanti saya jelaskan di situ. Dan kesehatan. Kemudian terakhir ada dan persyaratan spesifik bervariasi termasuk apa kacamata. Ya, kacamata. Kalau di PKN STAN kacamata nggak apa-apa. Tinggi badan ya nggak ngefek kalau di PKN STAN. Tetapi kalau IPDN nggak mau, IPDN nggak boleh pakai kacamata. Ya, kemudian kayak Mas Torik nggak bisa itu ya masuk di IPDN ya, karena nggak pakai kacamata. Ya, oke. Artinya memang ada tinggi badan pengaruh. Ada yang 170, ada yang kalau di STMKG pengaruh. Jadi artinya tinggi badan ini spesifik nanti akan saya jelaskan. Khusus peserta spesial hari ini insya Allah nanti akan dibagi sama Mas Torik ya, Mas Torik ya. Nanti akan dibagi bukunya itu. Keren itu buku tentang syarat-syaratnya lengkap ya. Baik, saya akan jelasin PKN STAN. Ini favorit pemirsa. PKN STAN favorit pemirsa sejak tahun 2021 programnya D4 semua. Dulu D3 sama D1, sekarang D4 semua. Kemudian tahun pertama berasrama, ikatan dinas tetap dan tetap gratis. Nah, ini tahun 2025 3 jurusan, yaitu akuntansi, manajemen keuangan dan manajemen aset. Ini tahun ini langsung resmi dari pihak STAN-nya sana. Nah, ini yang terbaru adik-adik. Nah, ini pecinta STAN. Saya kemarin lihat pendaftar itu Mas Torik, itu banyak yang pengen ke STAN kayaknya ya. Favorit ini ya. Ternyata sejak mulai tahun 2005 ini PKN STAN tidak menggunakan nilai UTBK ya. Selamat ya kepada adik-adik yang kemarin nggak ikut UTBK ya berarti kan masih bisa STAN. Kalau kemarin nggak bisa, wajib pakai UTBK. Kalau yang tahun 2024 ya wajib pakai nilai UTBK. Maka kemarin ada anak yang ngomong ke saya tahun 2024 yang dulu saya lupa apa tak belani nggak ikut UTBK Pak, saya malas UTBK Pak. Nah, tapi karena ada syarat jadi dia harus ikut. Ya, akhirnya dia lebih memilih tidak ikut UTBK tapi memilih kedinasan yang lainnya yang tidak pakai UTBK ya. Ini tahun 2025 kembali lagi ditambahi lagi nanti tahun 2025. Nah, ada tes potensi akademik ya. Insya Allah tes ini sebenarnya sudah lama. Sebelum pandemi itu PKN STAN pasti tesnya ada bahasa Inggris sama TPA.
Ya, pasti dua ini masuk sebelum pandemi. Setelah pandemi di-cut itu, diganti UTBK itu, ya. Nah, kemudian ada tes kesehatan kebugaran ini kalau di BKN STAN tahun 2025. Nah, terakhir tes wawancara. Baik. Nah, ini kalau BKN STAN tidak ada tinggi badan, tidak ada minimal ya, tidak ada batasan minimum untuk mata, ya. Jadi artinya bebas buta warna, tidak ada persyaratan bebas buta warna. Jadi artinya PKN STAN sekali lagi ini berlaku di PKN STAN. Oke, Politeknik Statistika sekarang. Ya, ada SKD, ada Akademik Matematika, Psikologi, Kesehatan dan Kebugaran. Jadi semuanya adalah ada SKD, ada diperhatikan IPDN. IPDN pertama syaratnya adalah lolos SKD dulu. Jadi kalau SKD-nya gagal, wis game over sudah. Maka ini yang terpenting. Jadi selain administrasi ya, jadi tes syarat-syarat administrasi semuanya, baru habis itu seleksi pertamanya SKD. Ada kesehatan daerah, ada psikologi, integritas dan kejujuran, tes pantokir yang terakhir. Ini PDN. Kemudian Poltekim, Politeknik Imigrasi, sama juga. Langkah pertamanya SKD dulu. Ini ada harus paham, harus SKD dulu. Ada kemudian kesehatan, kesamaptaan, psikotes, wawancara, ya, kemudian pengamatan fisik dan lain sebagainya. Nah ini tapi bedanya Poltekim, hati-hati. Poltekim minimal untuk pria 170, wanita 165. Jadi kalau tinggi badannya kurang dari itu ya sementara jangan milih yang sini, ya. Baik. Kemudian ini ada yang Kementerian Perhubungan banyak sekali, ada 3 bagian. Yang pertama transportasi darat, ya. Yang kedua transportasi laut, kemudian transportasi udara. Ya, banyak sekali di sini, ya. Nah, oke. Baik. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ke sini. Apa itu tes SKD dan bagaimana cara mempersiapkannya. Nah, adik-adik yang mungkin pengen mencoba ya, sekolah kedinasan, bisa aku tak nyoba sekolah kedinasan lah dari jalur yang PTN kemarin mungkin belum jalurnya, ya. Nah, adik-adik harus tahu ini bahwa ini adalah tes wajib, ya, tes wajib di semua sekolah kedinasan. Dan yang terbaru juga ada di Akademi TNI, ada TWK-nya nanti juga, ya. Jadi sekolah kedinasan itu wajib. Maka dari itu, apa saja materinya? Ini materinya, dan ini materinya tidak ada di sekolah ya, nggak diajari sekolah. Nasionalisme, bela negara, ya, bela negara itu lebih banyak ke sejarah, kemudian integritas, pilar negara itu UUD, ada Pancasila, ya, detail undang-undangnya, ayat-ayatnya Pancasila itu, kemudian ada bahasa Indonesia, nasionalisme, ya. Nah, kemudian TIU ini mirip-mirip kayak tes potensi akademik, ya. Jadi ada matematik di situ, cuman ya campuran, nggak pure matematika di situ ya. Ada figural juga, gambar-gambar menata. Dan yang terakhir ini yang jelas nggak ada, yaitu karakteristik pribadi, ya. Nah, ini TKP ini. Nah, ini termasuk yang paling sulit itu setiap tahun ganti-ganti. Siswa itu kadang-kadang ngomong kalau kemarin katanya TWK-nya, ya. Sebelumnya itu TKP-nya, sebelumnya TIU-nya Pak sulit, TKP-nya Pak sulit, nah gitu ya. Setiap tahun beda-beda. Nah, kita nggak tahu, tapi insya Allah kalau kita persiapkan semuanya, insya Allah kita bisa melewati semuanya. Oke, dan ini adik-adik SKD dilakukan secara online, jujur dan transparan. Jadi kalau ada orang yang menawarkan macam-macam yang nggak jelas gitu ya, oh nanti jaminan terima udah wes ya. Semua itu terjaganya di sini transparan ya. Ada yang ngerjain gini, langsung di YouTube itu live hasilnya keluar. Ya, nah, seperti ini contohnya ini. Nah, ini contoh di YouTube. Ya, live score-nya ini. Jadi betul-betul di sini langsung jalan di sini ya. Jadi ditampilkan live score. Oke. Nah, ini deh. Nah, live score-nya jalan ini. Artinya kita bisa tahu, orang tuamu tahu juga, kemudian teman-teman yang lain tahu juga, oh nilai ketika kamu ngerjain nilaimu langsung keluar. Ya, langsung keluar di sini. Dan itu real time terus. Ini poin besarnya di sini ya. Jadi artinya inilah yang jujur dan transparannya ada di sini. Ya, jadi nggak akan
bisa orang memanipulasinya di sini nggak ada. Ya, akan terbuka sudah. Maka dari itu jangan khawatir, ayo berjuang bagaimana ya berjuang sendiri, jujur kita lakukan, ya insya Allah jalurnya di sini. Ya, kita akan harus tahu persiapan. Nah, ini ada kemudian kalau SKD itu ada yang namanya ambang batas, ada yang namanya passing grade. SKD kalau ada batas nilainya passing grade di bawah itu game over sudah selesai, gagal. Ya, tahun 2019 yang lalu ada anak-anak lagi ngerjain gitu ya di ruangan itu. Kemudian ada ibu yang tanya ke saya di screenshot hasilnya, anaknya itu warnanya merah. Ya, waktu itu tiunya merah. Kemudian di-share di grup orang tua, di-share, kemang gini, Pak, anak saya kok nilainya ada merahnya ya. Langsung saya katakan, ini gimana, lolos atau enggak? Saya katakan, ya Bu, berarti berjuang tahun depan lagi. Kenapa? Merah itu artinya nilainya di bawah ambang batas. Ya, di bawah ambang batas. Itu sudah langsung gugur. Ya, maka dari itu, yang lolos ambang batas belum tentu juga lolos perankingan. Ya, jadi artinya nanti dia harus lewati lolos perankingan untuk masuk berikutnya. Jadi ambang batas itu ada minimalnya. Setelah itu yang lolos ambang batas akan di ranking dan kebutuhannya berapa baru diambil dari situ. Baik, kita lanjutkan. Ini ada. Nah, ini ambang batasnya berapa? Kalau TWK adik-adik itu ada 30. TIU itu 35, TKP 45. Soalnya ya, ini soalnya ya. Nah, soalnya. Nah, nilai maksimum TWK itu benar 5, salah 0. TIU benar 5, salah 0. Kalau TKP nilainya skala 1 sampai 5. Jadi A, B, C, D, E itu ada nilainya semua. Ya. Nah, maka nilai maksimalnya TWK 150, TIU-nya 175, TKP-nya 225. Nah, passing grade-nya ini minimal nilainya. 65, 80, 156. Artinya adik-adik kalau TWK pengen lolos, nggak kena passing grade, minimal 13 soal benar dari 30 soal. TIU 16 soal benar dari 35 soal. TKP, adik-adik harus cari minimal yang nilainya 3,5 atau 4. Ya, adik-adik harus ngerjain minimal 4, rata-ratanya 4 semua. Nah, itu kalau 4 sudah aman, 156. Oke, baik, saya akan tes ini uji coba. Yuk, Mas Torik, ini bisa dibantu. Ambang batasnya ingat tadi TKP 156, TIU 80, TWK 65 ya. Sekarang ada siswa A, nilainya total 430. Siswa B, nilai totalnya 415. Tinggi mana? Tinggi A. Pertanyaannya, siapa dari dua anak ini yang lolos? Ya, siapa yang lolos Di kolom chat. SKD? Yo, silakan dijawab. Loh, kok siswa B? Tinggi siswa A loh padahal. Nah, ayo yang lain. Pak Iha dan Sultan siswa B. Yang lain mana nih? Yang lolos ambang batas, siswa A atau siswa B? Oke, siapa ya ini ya? Ya ini ada Setia, Risma, Raffi, Nafida, Najwa, ya dan Elzan. Ayo, siapa yang lolos ambang batas nih? Siswa A atau siswa B? Setia menjawab B juga. Kalau saya sih A ya Pak Bigi ya. Kira-kira benar apa salah ya? Benar A atau Gitu B? ya. Oke. Saya tinggi A ini Pak ini. Iya, tinggi ya. Oke. Gitu Pak. Oke, B ya. Oke, banyak B. Ternyata sudah B, B, B semua 4 orang ini ya. Oke, baik. Yang lolos yang mana kita lihat di sini. Nah, ternyata siswa A tidak lolos, Maksudnya ya. Jadi yang lolos itu adalah siswa B. Kenapa? Ada yang tahu? Ternyata nilai TWK-nya kurang dari 65. Ya, seperti itu ya, Adik-adik ya. Jadi artinya ambang batas itu sudah del duluan ini. Padahal nilainya 430. Kurang bagus gimana itu? Keren itu. Itu lolos itu kalau dia 65 saja nilainya dia wow ya
itu lolos dia itu ke selanjutnya itu. 430 itu tinggi deh. Ya, tinggi. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, maka dengan soal-soal yang banyak itu ya yang begitu detail, maka Master Prima kita punya modul namanya Flashbook Sukses Lulus Kedinasan. Dan ini kurang lebih ada 2.700 soal ya, plus minus 2.700 soal ya, tebel bukunya ini ya. Nah, maka dari itu di situ ada latihan-latihan seperti itu. Banyak yang ngomong ke saya itu, Pak ini soalnya gimana ya, sampai dikerjain sampai mendengar semuanya ya. Insya Allah sudah selesai ini soal-soal gini, itu nanti kita akan jadi terbiasa dan peluang kita untuk lolos SKD itu begitu tinggi. Kenapa? Karena insya Allah kalau di siswa kami di masa prima memang 98% siswa itu lolos SKD. Syaratnya ini. Ya, syaratnya ini. Ya, jadi itu dikerjain latihan tryout. Tryoutnya nanti kalau misalkan nanti nilainya tryout itu dipecah. Ada yang remedi, dia masuk zona aman, zona remedi, ada zona bagus dan semuanya itu. Nah, itu untuk melihat nilai kita apakah lolos ke jenjang berikutnya atau belum. Ya, itulah kontrolnya di situ. Jadi akhirnya alhamdulillah Master Prima 98% siswa-siswa Master Prima itu rata-rata kalau SKD-nya itu di atas passing grade ya, harus sudah minimal. Tinggal nanti perankingan tergantung jumlah kuotanya. Baik, sekarang apa ada tes kebugaran dan kesehatan? Nah, kalau tadi kita lihat kan, tadi kan kita lihat salah satu syaratnya ada tes kebugaran dan kesehatan. Ya, oke. Apa itu? Nah, semua seleksi nanti ada yang namanya tes Samapta, adik-adik. Samapta itu untuk mengecek kekuatan fisik kita, ya, Samapta ini. Nah, ini salah satunya ketika kemarin kami ada latihan rutin Samapta, tentunya langsung dibimbing sama Serma Galih ya, dari di Lapangan Rampal. Kami biasanya seperti itu ya, jadi semuanya rame-rame gitu. Lebih semangat kalau rame-rame. Dan kami juga biasanya ngundang alumni. Ini ada yang kata undang alumni kita. Ya, ini keterima di Poltekim, yang ini Poltekim. Nah, ini keterima ya. Dan mereka cerita yang betul ya seperti yang latihan-latihan ini. Ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama lari 12 menit, Dek. Jadi mengelilingi putaran. Nah, ini tak kasih clue-nya. Ya, boleh dicatat, boleh di-screenshot ini. Jumlah putaran yang paling bagus ya, ketika kamu pengen nanti lolos di jalur ini, untuk laki-laki 5 sampai 6 putaran. Wanita 4 sampai 5 putaran. Ya, kamu sudah 5 itu udah bagus dah. Ya, 4 itu sampai 5 itu udah bagus. Ya, di antara itu. Artinya lolos lah di sini. Ya, kalau laki-laki 5 sampai 6 putaran. Ya, lari selama 12 menit muteri lapangan itu. Kemudian ada lari angka 8. Nah, ini lari angka 8. Jadi berputar membentuk angka 8 3 kali putaran. Jaraknya 10 meter. Jadi 10 meter 3 kali muter gini ya, angka 8 ya. Kalau laki-laki ini tipsnya ya, clue-nya ini, kalau laki-laki harus kurang dari 18 detik. Wanita kurang dari 21 detik. Nah, ini peluangnya besar lolos kamu. Ya, tapi kalau lebihnya jauh, misalkan 30 detik atau 25 detik ya sudah kejauhan ya. Nah, itu rawan gagal. Ya, maka dari itu ini harus disiapkan. Jadi lari 12 menit sama angka 8 ini nggak bisa instan. Nggak bisa instan ya Mas Torik ya. Jadi harus latihan ini Mas Torik. Jadi 2 bulan sebelumnya lah minimal. Nah, ini momen yang pas ini. Nah, karena kemarin dapat ya masih bisa dikatakan banyak sekali info-info, kemungkinan besar ya kami belum sampaikan resminya, karena kalau resmi harus nyampaikan ke biasanya ada info dari BKN, tapi dengar-dengar kabar ini yang fix itu setelah habis Idul Adha. Jadi nanti akan ada informasinya. Setelah Idul Adha akan ada info. Nah, info ini biasanya pendaftaran dibuka waktunya 1 bulan. Pendaftaran itu biasanya dibuka. Ya, 1 bulan baru kemudian seleksi administrasi, seleksi SKD dan lain sebagainya itu. Maka kalau ada yang memang mempersiapkan betul sekolah kedinasan, bisa mulai sekarang sama pertanyaan dibenerin. Ya, tapi ya itu tadi harus SKD dulu. SKD-nya harus lolos dulu. Karena ini biasanya Samapta setelah jalur
tes seleksi ke kompetensi dasarnya lulus ya. Baik, bagaimana meningkatkan peluang lulus? Nah, bagaimana caranya? Nah, ini adik-adik, salah satu kami katakan tadi di Master Prima itu 98% siswa itu lolos passing grade ya, 98%. Ada satu dua ada lah yang nggak lolos itu ada. Saya lihat apa nggak pernah tryout, disuruh tryout nggak pernah tryout. Ya Mas Torik ya. Ya, ada yang gitu ya. Sudah diteleponi, ayo dia tryout. Wah, alasannya sibuk, macam-macam itu. Ya sudah lah ya. Kami sudah menyampaikan apapun. Ya, artinya ketika program-program apa yang dibuat di masa prima nggak dijalankan, ya resikonya seperti itu. Ya, akhirnya gagal dia terakhir. Ya. Kemudian ada screening akademi ini yang pertama kali. Kami biasanya cek ini contoh Fajar Adam, anak SMA 1 Tumpang. Ya, dia lolos PKN STAN. Ya. Fajar ini hasil simulasinya SKD di masa prima itu 5 kali simulasi. Rata-ratanya 466, 425, 440, 420, 447. Rata-rata segini. Apa yang terjadi adik-adik? Lihat ini. Nilai totalnya ketika ujian yang sesungguhnya itu 450. Rata-ratanya mirip di sini. Dia dapat. Ya, karena memang desainnya CBT-nya Master Prima itu mendekati ya kita sesuai kisi-kisinya dari SKD. Maka ini 450. Kita lihat lagi. Ini juga lolos PKN STAN. Si Ramadan. Enakman 2 Kota Malang. Ya. Ramadan ini nilainya nggak terlalu bagus sebenarnya. Dibanding Fajar Adam tadi. 403, sempat 456, turun lagi 403, kemudian 428, 419, ya naik turun di sini. Ya, tapi ternyata ketika SKD ujian sesungguhnya 429. Lah kalau di rata-rata ya mirip segitu. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi ini adalah nilai simulasi dan nilai sesungguhnya dia. Nah, ini lagi Anastasia Yulia ini. Ya, dia keterima PKN STAN D4, akuntansi sektor publik. Ya, kita lihat di situ. Ya, nilainya rata-rata bawah ini ya. Simulasi 1 445, 427, 450. Lihat ini. Tes aslinya SKD 437. Ya. Jadi memang sudah ketahuan. Kita selalu ngecek gitu. Kalau memang betul-betul serius, ayo simulasinya dikerjakan serius, maka biasanya nilainya nggak jauh beda dari nilai sesungguhnya. Oke. Ini juga ada Aulia Azzalfa. Nah, ini kemarin sempat orang tuanya bercerita juga di acara kami. Ya, bagaimana perjuangan Aulia. Ini ada typo ya, 415. Jadi 404, 433, 415. Ternyata 393. Kenapa? Karena Poltekip poinnya di bawahnya STAN. Ya, jangan kaget. Kalau STAN itu 400-an. Ya, kalau ini 393 udah keterima Poltekip. Oke. Itu ada screening itu. Kemudian juga yang kedua screening setelah akademik, maka ada screening kesehatan. Kami memfokuskan pada kesehatan. Nah ini, ketika anak baru daftar ke Master Prima, itu biasanya langsung kita cek. Ya, kita tanyain tingginya berapa, ya berat badannya berapa. Karena kadang-kadang takut ketika dia daftar, ternyata dia nggak tahu, oh ada syarat minimum. Ya, seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, kemudian kami juga kerjasama dengan Rumah Sakit Supraun untuk cek kesehatan, medical check up-nya. Ya, kami kerjasama. Jadi siswa-siswa Master Prima itu cek kesehatannya di Supraun sana, selalu langsung dikontrol betul ini untuk tes-tes untuk sekolah kedinasan, untuk masuk TNI Polri di situ. Nah ini ya, jadi lebih diutamakan. Kalau misalkan kita ajukan itu kalau kerjasama lebih mudah. Yang kemudian ada konsultasi adik-adik. Setelah screening konsultasi. Jadi memang kalau mau kita betul-betul kita dampingi betul sampai nanti siswa itu memilih jurusannya itu, ya nilainya berapa, ketahuannya berapa, poinnya berapa, hasil sama tanya detailnya seperti ini. Ya inilah laporan akademik siswa nanti yang akan didapat sama siswa itu. Nah, inilah kontrolnya. Jadi kita bisa juga mengontrol kemampuan kita. Oh, nilai saya kurang ya. Oh, nambah berapa ya seperti itu.
Nah, kemudian kita juga ada konsultasi. Ya, ini ada Mas Torik ini ya. Mas Torik lagi konselor juga ini ya. Nah, ini konsultasi baik dengan orang tua, baik dengan siswa juga. Ya, kalau siswa biasanya dengan di kantor ya, tapi kalau orang tua biasanya kami ada event-event kegiatan parenting orang tua, kita juga di situ. Oke, baik. Itu adik-adik ya. Jadi Mas Prima kita informasikan bahwa kami memang ahlinya bimbel kedinasan. Insya Allah semua progresnya seperti itu. Jadi siapkan betul tentang ujian-ujiannya ya harus disiapkan juga. Oke, baik, baik itu Mas Torik mungkin ada pertanyaan nanti yang mau ditanyakan ya termasuk ketika mau persiapan ke kedinasan. Itu adik-adik yang bisa nanti biar ada pertanyaan aja yang mau tanya-tanya apa silahkan. Saya kembalikan ke Mas Torik, monggo Mas Torik. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya, Pak Vicky ya. Materi yang luar biasa ya, adik ya. Boleh dong beri reaction ya, beri reaction oleh ke Pak Vicky ya. Bisa tepuk tangan ataupun reaction love dan lain sebagainya ya. Penyampaian materi yang sangat luar biasa tentunya. Dan ya, silakan kepada adik-adik yang ingin menanyakan gitu ya, ingin menanyakan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah kedinasan ya bisa menggunakan fitur raise hand gitu ya. Biasanya kan adik-adik ini overthinking sendiri ya, overthinking sendiri. Wah, kira-kira kalau nilai saya seperti ini, apakah memungkinkan masuk ke sekolah kedinasan? Kemudian ketika nanti sudah lolos SKD, tahapan apa yang sekiranya bisa membuat saya tidak lolos? Nah, itu silakan ke overthinkingan adik-adik itu disampaikan di sini ya. Silakan yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Oke Pak Bigi. Nampaknya Oke, ini adik-adik ini perlu beri pemanasan sedikit ya. Nah, ini Pak Bigi menarik per hari ini itu banyak sekali siswa-siswa Pak yang bertanya sebenarnya. Bertanya kepada saya, kemudian pertanyaan itu sebenarnya kurang lebih sama. Ya tadi, seperti terkait dengan overthinking. Dan saya izin bertanya dulu ya adik-adik ya. Untuk adik-adik yang mau bertanya silahkan nanti bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Jadi setelah pertanyaan saya nanti pertanyaannya langsung dijawab oleh Kak Vicky. Ya, saya izin bertanya Pak. Itu anak-anak ada yang bertanya terkait dengan setelah SKD Pak ya. Setelah SKD itu anaknya sudah PD lah, sudah PD lolos SKD itu Pak. Nah, tapi anaknya itu overthinking. Kan logikanya ketika semua anak itu sudah lolos SKD, kemudian yang lolos-lolos itu kan pinter di akademik, Pak. Ya. Nah, yang membedakan apa ya, siswa tersebut dengan siswa yang lain itu agar dia lolos itu di apa, Pak? Apakah ada suatu pengalaman tersendiri siswa Master Prima yang yang membedakan siswa tersebut sehingga dia diterima di sekolah dinasar itu, Pak? Kira-kira ada nggak, Pak? ada, baik-baik Mas Torik. Menarik ini, betul-betul. Ini kami ada sebuah kasus dulu, ada kasus ya, ada sebuah si anak ini pinter, pinter, SKD-nya keren, ya, SKD-nya itu tinggi, tinggi banget, ya, bahkan sampai apa tes yang sama tanya itu bagus juga, psikologinya keren, ya, terakhir ya, yaitu diwawancara, ya, gagal. Kami sempat bingung itu, loh, kok bisa ya? Anak ini pinter. Oh, kesehatannya juga bagus, kemudian sama tanya bagus. Sampai waktu itu kita analisis kenapa ini ya. Kemudian iseng-iseng saya tanya waktu itu ke apa ke bagian pendampingnya di cabang itu, saya tanya, anak ini karakternya bagaimana? Ternyata apa? Ketika wawancara, karena gagalnya di wawancara, yaitu apa, Mas Dolik? Anaknya gayanya kurang siap gitu loh. Kan ini kan modelnya kan sekolah kedinasan kan, semi militer. Nah, semi militer itu kan harus nunjukin kalau ditanyain, kamu
mau masuk ke PKN STAN tujuanmu apa? Misalnya, ya, siap jawab. Wah, jadi gaya-gaya militer seperti itu. Lah anaknya ini gayanya, ya Pak, ya gini. Jadi gayanya itu gaya yang slow seperti itu, ya. Jadi ini yang ternyata banyak yang melihat iyo. Nah, akhirnya ketahuan itu. Maka dari itu, sejak tahun kemarin di Master Prima, kami selalu kuatkan. Jadi ketika anak-anak nanti kita diajari bagaimana cara ngomong ketika menjawab, bagaimana cara berbicara wawancara itu, ya menjawab wawancara itu kita ajarin bagaimana caranya dia salaman, kemudian dia berdiri tegapnya itu bagaimana. Nah, kita ajarin seperti itu. Karena sayang sekali, pinter saja ketika SKD keren, wow, ya, ini suatu kasus yang bagi kami kemarin saya lihat, wah kok bisa gini ya, no. Bagus semuanya. Ya, tapi ternyata eh, dia dengan apa wawancaranya kurang secara ketegapan dirinya. Yang kedua, Mas Torik, itu ada yang di luar dugaan ini. Si anak ini awalnya nggak seneng sekolah kedinasan, ya, dia nggak tahu apa-apa sekolah kedinasan, dia nggak ngerti. Setelah itu orang tuanya ngomong, si anak ini memang patuh ya sama ibunya. Ibunya ngomong, namanya Diki. Dik, kamu Dik, langsung aja Dik, kamu daftar STAN. Diki pun anaknya sangat-sangat apa ya, tidak membantah. Diki langsung waktu itu ngomong, ya ya Bu, siap daftar. Nah, akhirnya disuruh daftar ikut les di Master Prima. Dia pun ya nggak ngerti, dia cerita saat waktu itu saya nggak ngerti Pak, apa sekolah kedinasan dan lain sebagainya. Ya nggak ngerti. Tapi yang terjadi apa? Ketika dia tahu, ketika dia latihan, akhirnya dia mulai tahu, oh ini ya sekolah kedinasan. Lah dia akhirnya yang sama tanya, dia ngomong ke saya itu, Pak Biki, saya titip pesan ke adik-adik yang lainnya, kalau untuk fisik jangan dadak. Ternyata dia itu siap 3 bulan sebelumnya itu sudah latihan, ya latihan kerampal setiap pekan itu puter-puter dan semuanya itu, ya. Jadi inilah kekuatannya, salah satunya kita harus tahu itu selain SKD-nya juga harus bagus, pintar seperti itu, ya. Itu baik, mungkin ada pertanyaan Mas Torik dan yang lain. Baik, terima kasih Pak Lugi atas jawabannya. Tadi ada hal-hal yang secara non teknis ya di luar SKD Hmm, ya Pak yang perlu disiapkan juga, dan itu betul, menjadi betul. nilai plus ya. Baik, terima kasih Pak Lugi atas jawabannya yang sangat membantu. Kemudian kepada adik-adik yang ingin bertanya silakan bisa menuliskan di kolom komentar atau menggunakan fitur raise hand ya. Nanti bisa disampaikan. Dan sembari menunggu yang lain Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Iha. Izin saya bacakan. Izin tanya Kak, katanya kan tes CPNS 2025 tidak ada ya. Wah, ini sangat update ini Pak ya kayaknya. Kemudian dari hal tersebut, apakah akan berpengaruh untuk pembukaan tes Sekdin 2025? Seperti itu Pak. Oke, oke, oke. Baik, Pak Iha, terima kasih. Keren pertanyaannya ya. Ini sudah siap kayaknya ini ya. Mau ke sekolah kedinasan ini. Betul, memang sekarang ini kan di pemerintahan ini lagi ada yang namanya program efisiensi anggaran, ya kan. Jadi dari pemerintahan yang sekarang itu betul-betul efisiensi, tidak hanya di tes CPNS dan lain sebagainya, semuanya. Ya, jadi semuanya efisiensi. Lah, kemudian memang dikarenakan kemarin salah satunya yang CPNS yang tahun 2024 itu belum selesai secara apa pengolahan, pendistribusiannya kayaknya masih belum selesai. Maka di tahun 2025 yang harusnya dulu rencananya ada, memang tes CPNS-nya tertunda, ya tertunda langsung tahun 2026 yang akan datang. Itu pun 2026 juga belum ada kepastian, ya. Nah, bagaimana akan berpengaruh dengan tes Sekdin 2025? Nah, ini yang menarik. Memang biasanya adik, saya beritahu ya, kalau pengalaman saya sejak berapa puluh tahun yang lalu kita di dunia sekolah kedinasan itu pendaftaran itu ada di bulan info pembukaan itu di bulan Maret. Jadi Maret itu infonya, 1 bulan itu info. April itu pendaftarannya. Jadi April itu pendaftarannya full 1 bulan. Baru kemudian seleksi administrasi. Lah SKD biasanya itu Mei akhir.
Yang paling duluan, senangannya duluan itu STIS. STIS ini duluan. SKD-nya pasti duluan. Ini nggak tahu, ini dari dulu tuh mesti duluan dia. Nah, kalau PKN STAN itu pertengahan-tengahan. Ya, rata-rata Juni semua. Lah, Mei akhir tuh STIS sudah mulai. Nah, ada STIN juga. STIN juga mulai awal-awal Juni. Nah, itu sudah terpaten. Nah, 2 tahun terakhir yang kemarin itu sempat molor. Karena bersamaan dengan tes CPNS. Jadi, ada pendaftaran tes CPNS, kemudian yang sekdinnya, sekolah kedinasannya mundur. Jadi, bulan kemarin itu infonya April, pendaftarannya Mei. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya mundur itu agak lumayan mundur. Nah, tahun ini ya karena sesuatu ya kita nggak tahu ya karena apa ya jelasnya jelas memang ada beberapa perubahan-perubahan ya. Kalau kami melihatnya faktanya sih memang kebanyakan ya dari efisiensi itu ya. Efisiensi mempengaruhi semuanya. Jadi akhirnya ditata. Tetapi kabar baiknya ada di sekolah kedinasan insya Allah tetap buka. Ya, insya Allah tetap buka. Cuma nanti kemungkinan besar ada beberapa yang kuota-kuotanya memang berbeda. Ya, ada 2 tahun yang lalu STMKG biasanya 250 itu turun drastis tahun 2023 cuma 80 saja. Ya, kemudian 2024-nya naik jadi 120. Ya, karena memang kebutuhan apa ya kebutuhan ASN-nya mungkin nggak terlalu banyak. Maka dari itu ini ada dek. Jadi bisa jadi ada hubungannya, ya. Tapi insya Allah tetap buka. Ya, kami dapat kabar ya ini memang masih. Cuman ini kok santer rame betul ini ya. Kami terlalu kontak kita juga banyak info-info juga. Cuman kita tunggu kabarnya insya Allah ya setelah apa Idul Adha ini akan disiapkan ya. Semoga aja ya, Bismillah. Tapi insya Allah tetap buka, tetap persiapkan diri. Ya ada waktu apapun, mulai sekarang disiapkan diri. Ya, baik, baik, Ya, sama-sama baik. Pak ya. Gitu Terima ya Mas kasih. Torik ya, Ya, terima kasih Pak Bigi. sambil Kemudian, minum. ya, jadi seperti itu ya, Pak Iha ya. Mungkin kalau Pak Iha ada feedback, itu bisa diberikan juga di kolom komentar. Kemudian Pak, ini nyambung juga dengan pertanyaan Pak Iha. Ini ada Alia Arganta dari SMA Duren juga bertanya, penerimaan taruna baru Sekdin ini benar-benar buka atau tidak gitu Pak. Karena tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Vicky. Karena Ya, di situ ada isu yang beredar terkait dengan bakal mundur. Kemudian ada juga yang efisiensi. Mungkin Pak, barangkali ada info bocoran gitu Pak dari ya, eh, ya. Kalau teman-teman info relasi kantornya dasar gitu Pak. seperti, ya betul. Terima kasih Alea, ya Alea. Memang betul Ella, ini mundur ini ya, nggak hanya PTB, apa, beberapa namanya sekolah kedinasan ya. Ada Iya Pak. PTB itu kan nama beberapa sekolah kedinasan kayak STMKG kalau saya namanya PTB. Ya, kalau STAN itu namanya apa sih? Seleksi masuk lah ya, SPMB atau apa gitu kalau STAN itu ya. Nah, memang seperti yang saya sampaikan tadi di awal ada hubungannya memang kayaknya dengan efisiensi anggaran, maka agak mundur. Tapi Bismillah ya bisa dikatakan kalau saya sih masih yakin buka karena STAN kemarin sudah share resmi. Kalau sudah share resmi itu sudah ya biasanya sudah cuman mundur, memang mundur ya. Memang ada beberapa yang perlu diselesaikan oleh BKN terkait mungkin kemarin yang CPNS masih ada kerjaan CPNS, pendistribusiannya dan lain sebagainya itu, lah akhirnya pengaruh juga ke sini. Termasuk juga efisiensi anggaran pemerintah ya. Tapi insya Allah yakin lah ya, Bismillah bisa. Saya jadi ingat cerita Mas Torik, tahun 2012 Mas Torik, itu Iya Pak. ada anak dia itu pengen masuk STAN ya, dia ikut dua PTN sama STAN kedinasan ya. Ternyata eh, STAN-nya gagal, PTN-nya masuk Mas. Ya, dia keterima di akuntansi UB. Di akuntansi UB dia keterima. Nah, tahun berikutnya dia datang daftar lagi ke Mas Prima. Saya kaget lah, kenapa kamu daftar lagi? Dia cerita,
Enggak Pak, saya pengen stan. Saya pengen stan Pak. Oke, dia udah persiapan itu. Sejak awal tahun dia ikut sambil kuliah, dia ikut les di Master Prima. Apa yang terjadi pada saat itu ada info ya bahwa tidak ada pembukaan PKN apa nggak ada PKN kan nggak buka siswa baru waktu itu. Ya, kasusnya kejadiannya yang mirip dengan yang COVID kemarin itu. Jadi tutup itu PKN nggak ada buka. Wah, benar dia sudah mempersiapkan dirinya itu. Ya, tahun depannya ya dia datang lagi. Ya, dia benar sudah semester 6 ya, dia datang lagi. Pak saya mau ikut lagi, Pak. Dia ikut lagi, kemudian pas tahun berikutnya itu, tahun ketiganya dia itu ternyata PKN STAN buka. Dan apa yang terjadi? Dia diterima di PKN STAN. Ketika diterima, dia milih mana? Akuntansi yang sudah 6 semester, ya, dia ditinggal sama dia. Ya, dia milih PKN STAN. Ya, saya masih ingat ya, anak UB itu dia kuliah di sana dan sekarang sudah penempatan di Kementerian Keuangan. Ya, oke, jadi itu ya banyak sekali kejadian-kejadian yang memang ya perjuangan. Ya, adik-adik yang penting tetap berjuang, tetap dipelajari bagaimana caranya itu. Oke, gitu Mas Torik. Baik, terima kasih Kak Vicky atas jawabannya. Nampaknya em, sudah ini Pak ya, sudah mencapai 3 pertanyaan dan sudah cukup antusias ya dari adik-adik ya. Dan karena mengingat waktu juga sudah akan mendekati setengah 9 seperti yang ya, pada susunan acara. Ya, setengah 9 adik-adik ya, nggak jam 12 ya, setengah 9 itu insya Allah akan jadi. Tapi sebelum nanti ke acara selanjutnya, saya tanyakan sekali lagi kepada adik-adik yang ingin bertanya ya. Yang ingin bertanya silakan untuk bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan di komentar. Atau Oke. itu Mas Torik bisa dibagikan linknya apa buku panduan bareng. Oh, baik, baik, Pak. Baik, kepada dia ya, nanti silakan kepada yang ingin ya, yang ingin bertanya lebih lanjut kayak dengan teknis-teknis sekolah kedinasan maupun teknis-teknis yang ada di Master Terima, boleh banget nanti bisa menghubungi kontak person yang ada di informasi ya, informasi webinar maupun di kontak personnya Master Prima. Insya Allah nanti di situ ada dengan 24 jam di Master Prima. Mas Torik Baik, adik-adik, kita memasuki. saya pengen jelasin sedikit sama Mas Torik. Iya, silakan Mbak Vicky. Ini tentang ini kebetulan ini aplikasinya kelihatan ya, aplikasi Konsisterma. Ya, kelihatan Pak. Ini Ya, pengolah lihat. pengolah nilai tryout-nya Master Prima. Saya ambil contoh ini, sekolah kedinasan ya. Itu di kami adik-adik, hasil tryout-mu nanti akan diolah. Nah, nanti ketahuan di sini. Nah, ketika diolah itu ketahuan, misalkan contoh Abdullah Fakih Gimnastiar, maka status SKD-nya adalah remedi. Ya, ranking berapa dia remedi? Kenapa remedi? Karena ada 1, 2, atau 3 mapel yang di bawah passing grade. Itu remedi. Maka syaratnya nanti siswa-siswa yang remedi seperti ini, ya hasilnya remedi, maka dia harus wajib ngulang lagi sampai nggak remedi. Ya, itu yang kalau di masa menengah seperti itu ada deh. Jadi memang betul-betul kita olah di sini, ada rankingnya berapa, nilainya berapa di sini. Ya, kemudian saya ambil contoh satu, misalkan nama ini siapa itu? Yang aman ini aman, Figur Budi. Nah, ini ranking 1 dia. Saya ekspor di sini. Oke, nah ini Figur Budi. Nah ini kelihatan ya. Nah ini ada namanya kartu hasil tryout ada dek. Jadi ketahuan nanti di sini ya.
Nah, ini figur Budi, dia lolos ambang, lolos ambang, lolos ambang. Ya. Kemudian karena dia lolos ambang, dia masuk zonanya adalah aman. Maka untuk lebih aman lagi, dia targetnya harus naik masuk ke zona bagus. Dia harus menambahkan 35 poin lagi. Di mana terserah. Tambahin 35 di mana? Mau TWK-nya, mau TU-nya, mau TKP-nya, kamu senang di mana? Nah, inilah yang kita arahkan siswa itu. Nah, maka Anda masuk standar minimal lolos versi MP 419. Nah, nanti ada nilai sebaran tes SKD-nya seperti ini. Ya, yang merah-merah itu nilai ambang passing grade, yang hijau ini nilai aslinya dia. Ya, itu kalau di masa prima seperti itu, jadi kita kontrol dengan nilai hasil ini. Nah, kontrolnya seperti itu. Ya, kalau memang kurang dari itu ya harus remedi ulang lagi sampai betul-betul lolos. Seperti itu. Oke, itu aja saya informasikan Ya, baik, tentang terima konsisten. kasih Pak Bigi. Ya, baik, terima kasih Pak Bigi atas informasi terkait dengan detail teknis jadi Master Prima. Baik, adik-adik, tak terasa ya untuk sesi tanya jawab selesai dan luar biasa antusias dari adik-adik. Dan tentunya kita lanjut ke materi yang selanjutnya ataupun susunan acara yang selanjutnya itu ada informasi ya, ada sedikit informasi dari Master Prima ya. Yang pertama di sini ada informasi terkait dengan tryout adik-adik, Belum terkait dengan kelihatan, tryout. belum muncul. Nah, ini udah muncul. Baik. Nah, di sini ada ya. Ini ada informasi terkait dengan tryout detik-detik kedinasan. Sebuah informasi dari Pak Bigi tadi, insya Allah di selepas Idul Adha ya, itu ada informasi mengenai pembukaan pendaftaran sebagai kedinasan. Dan tentunya di situ adik-adik harus menyiapkan terkait dengan tryout detik-detik kedinasan. Di sini ada detik-detik kedinasan terprima plus bahasan yang berkenan ya. Nah, akan dilaksanakan Senin tanggal 9 Juni hari Senin jam 9 sampai jam 11. Ya, opsinya ada online dan offline. Online ini gratis, kalau offline ini yang VIP dan VVIP. Itu nanti ada berapa fasilitas diterima. Dan ada syarat dan ketentuan juga. Misal gratis syaratnya seperti apa? VIP dan VIP itu syaratnya seperti apa? Gitu ya adik-adik ya. Kemudian fasilitasnya salah satunya soal SKD standar BKN, analisis peluang lulus seperti yang disampaikan Pak tadi. Jadi nanti akan detail peluang adik-adik lulus itu seperti apa. Kemudian laporan nilai yang detail itu juga. Kemudian yang terakhir juga ada konsultasi. Jadi konsultasi bagaimana sih adik-adik ini dengan nilai sekian, rencananya apa 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 ya masuk di mana? Dan peluang besarnya kita maksimalkan masuk di sekolah dasar yang mana seperti itu. Dan silakan bagi adik yang ingin mengamankan tiketnya lebih awal, silakan untuk scan ini ya, scan barcode yang ada di layar atau bagi adik-adik yang ingin tanya lebih lanjut bisa menghubungi konten yang sudah tertulis di share screen seperti itu ya adik-adik ya. Dan untuk selanjutnya, nah ini dia saya informasikan untuk yang gratis syaratnya wajib follow Instagram, wajar informasi melalui Snapgram dan Snap WA dan serta menteri out secara online di rumah. Kalau untuk paket VIP, di sini peserta akan bergabung di grup VIP. Informasi-informasi terkait dengan sekolah kedinasan kita akan di situ dan akan mendapatkan hard copy soal tryout. Jadi kalau yang online itu kan nggak mendapatkan hard copy atau file cetaknya. Nah, kalau yang VIP itu akan mendapatkan HP. Kemudian ada juga mendapatkan soft file hasil individu layout plus kunci dan beserta kewajiban dan follow Instagram dan peserta melakukan riot secara offline di kampus Master Prima Duren di depan Puskesmas Duren. Untuk paket VVIP itu semua yang tertulis di VIP ditambah
akan dapatkan ekstra tim pembahasan soal untuk subtes TIU dan TKP. Jadi nanti akan ada kelas tambahan lah untuk membahas soal TIU dan TKP. Subtes paling susah ya di sini ya. Kemudian peserta mendapatkan konsultasi dan analisis pola sekolah dinasan dengan menggunakan aplikasi Konditerma yang tadi sedikit di-spill ya oleh Pak Vicky. Seperti itu ya adik-adik ya. Biayanya Alhamdulillah, berapa itu, Mas? titik-titik kedinasan dia yang benar. Ya. Biayanya berapa Jadi tadi? itu Tiga untuk 29 ya? iya Pak. Nah, 29 sama 49. Wah, itu sangat sangat terjangkau sekali itu ya, murah sekali. 49 tadi dapat apa, Terjangkau Mas? Pak. Pembahasan soal ya. 49 salah satunya nanti ada kelas tambahan pembahasan Pak. Nah, Jadi pembahasan setelah soal ya, mengerjakan dua pembahasan soalnya soal ya. ya nanti akan dibahas seperti itu. Oke, sip. Jadi itu adik-adik yang apa? Ya, Yang pengen tahu SKD bagaimana, ya nanti kita akan update soalnya baru. Kalau kemarin kan sudah ikut, ada yang pernah ikut soal-soal SKD yang kemarin tryout. Nah, ini yang tryoutnya baru soalnya kita pakai soal yang baru. Ya, insya Allah lebih sesuai dengan kisi-kisi. Baik, itu yang sekarang saya tambahin ini ya. Saya mau nambahin ini aja. Sedikit. ya, baik. Saya lanjutkan Pak Vicky. Barangkali dari Pak Vicky ada sedikit Baik, informasi tambahan. ya saya tak share screen sebentar. Ya, baik. Oke, saya mau share screen. Nah ini belum keluar ya. Nah ini yang tadi sekarang Mas Torik. Sekarang ada info terkait ini adik-adik. Master Prima juga menyiapkan ada yang namanya program Bimbel Detik-Detik. Bagi adik-adik yang saat ini, ya ini saya katakan bahwa kami memang 98% lolos passing grade SKD. Ya, ini kalau kelihatan ya. Nah, ini seperti ini ya. Maka kita ada paket bimbel detik-detik sekolah kedinasan. Tapi mohon maaf adik-adik, hanya 10 siswa saja. Ya, dan akan kita buka langsung di tanggal nanti. Mulai startnya adalah, ini bukan 12 Juli. Startnya 14 Juni ya. Ini mohon maaf, ini salah ini. Startnya itu 14 Juni. Kalau ditutup pendaftarannya tanggal 12 Juni. Jadi startnya itu hari 14 itu hari hari Sabtu seperti itu ya. Jadi itu mulai pertama. Dan khusus untuk siswa peserta webinar ini ya, so nanti ada harga normalnya 3,5 ya, Anda cukup 2,5 saja. 2.500.000. Tidak harus total dulu bayar langsung, boleh bayar 500.000 dulu boleh. Ya, jadi nanti totalnya masuk 20 kali pertemuan tatap muka ya, kemudian nanti ada latihan samapta terpadu ya, jadi nanti kita akan gabungkan dengan Kota Malang, latihannya di Rampal ya, biar rame-rame kayak tadi itu, plus simulasi SKD dengan CBT ya, materi bimbel fokus SKD. Kita fokuskan pada SKD, nanti modulnya yang tebal tadi, warna hijau tadi. Ya, jadi itu adik-adik, ini khusus untuk peserta seminar, sekali lagi biayanya hanya 2,5 juta 500.000 ya. Nanti ini bisa bayar 500.000 dulu, setelah itu tersimpan, jadi amankan kuota untuk kalau yang takut misalkan pengen bimbel, takut nanti waduh kalau lebih dari 10 siswa bagaimana, lah adik-adik bisa inden dulu ya. Kalau yang hanya pengen cek soal-soalnya saja boleh ikut tryout tadi ya, boleh ikut tryout tadi. Jadi coba dulu ikut tryout dulu, saya pengen tahu sih bagaimana kalau di Master Prima sih bahasnya soal bagaimana, boleh tadi ya. Jadi ada yang gratis silakan, atau yang berbayar yang 29.000 sama 49.000 ya. Oke, itu Mas Torik tambahan ya. Jadi adik-adik kesempatan ini sangat terbatas, maka nanti bisa langsung kontak ke nomor yang ada di bawah ini ataupun ke nomornya Mas Torik yang menghubungi adik-adik tadi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Vicky. Tak terasa untuk acara pada malam ini hari ini sudah ada di penghujung acara ya.
Tapi sesuai janji saya adik-adik ya, saya berikan buku panduan sukses kedinasan, buku panduan sekolah kedinasan. Nanti di situ bisa diakses. Misal pekan stan, itu syaratnya seperti apa, itu secara rinci, semuanya ada di situ. Silahkan dipelajari. Ataupun yang goyah hatinya, awalnya pekan stan, mau ke TIN, mau ke SSN, ya silahkan dipelajari syaratnya. Dan berikut saya untuk ya panduan memilih sekolah kedinasan. Adik-adik bisa screenshot ataupun bisa langsung scan. Nanti di situ ini ya ada buku panduan memilih sekolah kedinasan yang versi online-nya atau yang PDF. soft file-nya seperti itu. PDF ya, yang PDF. Itu ya, adik-adik ya. Atau kalau ada adik kurang berkenan scan ya, waduh scan saya nggak bisa, Mas. Kemudian mau screenshot penyimpanannya penuh. Nah, ini saya kirimkan linknya, link PDF-nya ya. Di situ ada link buku panduan sekolah kedinasan. Itu Bitly Kedinasan Master 5. Oke, adik-adik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir ya, dan nampaknya juga ada wali juga Pak, wali siswa yang Ada. hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Nah, saya selaku moderator ya menyampaikan permintaan maaf yang sebenarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, dan tak nampaknya ada yang kurang Pak, ada yang kurang kalau kita tidak dokumentasi seperti itu Pak. Maka Oke, dari itu boleh, boleh. untuk seluruh peserta silakan bisa menyalakan kameranya ya Oke, untuk ayo dokumentasi. on cam dulu semuanya, on cam Hmm. dulu. Bisa on Oke, cam on cam sebentar dulu. saja. Nanti di ya akan screenshot kemudian bisa melanjutkan aktivitasnya. Hmm, Oke, on cam. Salek ya. Pak Iha, yang lain Sultan, Raffi, Elzan, Ayo, Risma, on cam semuanya. Sepia, Alea, Fadil. Oke, Pak Iha sudah ya. Yang lain ada yang mau on cam lagi? Oke, Ayo, baik. yang lain kemana ini? Saya, hmm, yang lain nampaknya malu-malu, Pak. Atau Oh, biasanya malu-malu ya. jaringannya Ayo, buruk ah, itu biasanya. ada. Nah, ini. Nah, ada Alia Arganta. Oke. Oh, Sultan tiga Raffi. tuh tadi. Iya. Ah, ini Oh, Raffi ada juga. iya tiga. Ya, Raffi, weh, Raffi potongannya keren. Ya, Oke. Raffi. Pak Iha juga. Ya, Pak, iya. Oke, sip. Risma dan Septia. Elzan dan Nun Sewu. Barangkali Bu Insi berkenan on cam. Baik ya, adik-adik. Kita mulai. Akan saya pimpin. Satu, Yes, satu, dua, tiga. yes, Sekali lagi. Satu, dua, yes. tiga. Oke, Oke. baik. Terima kasih kepada adik-adik yang telah berkenan hadir dan kepada Pak Vicky yang sudah berkenan menyampaikan materi yang luar biasanya pada hari ini. Dan kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah sekali Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih sekali Alhamdulillahirrahmanirrahim. lagi. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, semangat ya. Semoga lulus sekolah kedinasan. Amin. Oke, Septia. Sama-sama.